Bunda Maria dari Pontmain, juga dikenal sebagai Bunda Pengharapan, adalah gelar yang diberikan kepada perawan Maria setelah penampakannya di Pontmain, Prancis pada tanggal 17 Januari tahun 1871. Penampakan tersebut konon terjadi pada puncak Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870. Ini adalah puncak dari ketegangan selama bertahun-tahun antara kedua negara, yang akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 19 Juli tahun 1870, ketika Kaisar Napoleon III dari Kekaisaran Kedua menyatakan perang melawan Prusia. Lokasi penampakan di Pontmain, sebuah dusun berpenduduk sekitar 500 jiwa, terletak di antara tentara Prusia yang mendekat dan kota Laval, di mana keluarga Barbedet tinggal. Caesar dan istrinya Victoire, bersama kedua putra mereka Joseph 10 tahun dan Eugene 12 tahun. Satu lagi anak laki-lakinya yang lebih tua sedang menjalani wajib militer. Saat itu malam hari pada musim dingin, tanggal 17 Januari tahun 1871 di desa Pontmain, Perancis. Kedua anak laki-laki itu sedang membantu ayah mereka di gudang. Kemudian Eugene berjalan menuju pintu untuk melihat keluar. Dia berdiri sebentar di ambang pintu yang terbuka, mengagumi indahnya malam. Saat dia menatap langit yang bertabur bintang, tiba-tiba dia melihat penampakan seorang wanita cantik tersenyum padanya. Dia mengenakan gaun biru bertabur bintang emas, dan kerudung hitam di bawah mahkota emas. Ayahnya, saudara laki-lakinya, dan seorang tetangga keluar untuk melihat dan Joseph segera mengatakan bahwa dia juga dapat melihat penampakan tersebut meskipun orang dewasa tidak melihat apapun. Sang ibu, Victoire, keluar tetapi dia juga tidak dapat melihat apapun. Tetapi dengan intuisi seorang wanita, dia mengira itu pasti perawan terberkati. Dengan segera dia pun mengumpulkan keluarganya semua dengan lembut. Semuanya berdoa 5 Pater dan Aves untuk menghormati Bunda Allah. Orang tua anak laki-laki tersebut tidak dapat melihat apa yang dilihat anak-anak mereka malam itu dan memanggil Suster Vitalin, guru sekolah setempat. Dia, seperti orang tua lainnya, juga tidak dapat melihat penampakan tersebut, dan memanggil 2 anak perempuan, Francois Richard 9 tahun dan Jane Marie Lebos, 11 tahun. Ketika sampai di pintu gudang, mereka pun berseru, "Oh, lihatlah wanita cantik dengan bintang emas itu." Sambil bertepuk tangan dengan gembira, Suster Vitalin berpendapat bahwa Bunda Maria hanya dapat dilihat oleh anak-anak, tanpa pengetahuan sebelumnya tentang penampakan tersebut. Gadis-gadis tersebut melihat ke langit malam dan mulai mendeskripsikan penglihatan tersebut dengan detail yang persis sama seperti yang dilakukan oleh anak-anak Barbedet. Kerumunan orang berkumpul untuk berdoa ketika kabar tersebut dengan cepat menyebar di antara penduduk desa. Anak-anak melihat wanita cantik itu. Namun orang dewasa hanya melihat 3 bintang membentuk segitiga. Saat mereka berdoa rosario, anak-anak melihat bintang-bintang pada pakaian itu bertambah banyak hingga hampir seluruhnya terbuat dari emas. Selanjutnya, mereka melihat spanduk dibentangkan di bawah Bunda Maria. Perlahan, sebuah pesan muncul, "Berdoalah anak-anakku, Tuhan akan segera menjawab doamu. Dia tidak akan membiarkanmu disentuh." Mendengar pesan tersebut dibacakan, massa secara spontan menyanyikan himne Bunda Harapan. Saat mereka bernyanyi, Bunda Maria tertawa dan ikut bernyanyi. Anak-anak memekik kegirangan saat tangannya mengikuti irama musik. Ketika orang banyak memulai "Yesusku yang terkasih", ekspresinya berubah menjadi kesedihan yang mendalam dan sebuah salib merah muncul di tangannya, dengan tulisan "Yesus Kristus" di atasnya.
matanya dengan sedih merenungkan salib selama nyanyian pujian. Saat orang-orang menyanyikan Ave Maris Stella, salibnya lenyap dan senyumnya kembali. Meski dengan sentuhan melankolis, dua salib putih kecil kemudian muncul di bahunya sebelum wanita itu menghilang di balik awan. Ketika doa malam hampir berakhir, penampakan pun berakhir. Saat itu sekitar jam 9, fenomena itu berlangsung sekitar 3 jam. Pada tanggal 17 Januari pukul 6 malam, tepat pada saat perawan menampakkan diri kepada anak-anak Ponmain, divisi prajurit, tanpa alasan yang jelas, menerima perintah untuk mundur, praktis perang telah berakhir. Pada tanggal 23 Januari tahun 1871, gencatan senjata yang telah lama diharapkan akan ditandatangani segera. Ke-38 pria dan anak laki-laki wajib militer kembali ke rumah tanpa cedera. Pada tanggal 28 Januari, gencatan senjata ditandatangani di Versailles. Setelah penyelidikan yang panjang dan penuh pencarian, Monsignor Richard, Uskup Laval, menyatakan keaslian penglihatan tersebut, dan tepat di tempat Bunda Maria menampakkan diri, sebuah basilika didirikan untuk menghormati Bunda Pengharapan Ponmain. Akhirnya, pada pesta pemurnian, tanggal 2 Februari tahun 1872, Casimir Alexis Joseph Richard, Uskup Laval, mengeluarkan surat pastoral yang memberikan penilaian kanonik atas penampakan tersebut. Dengan demikian, pemujaan terhadap Bunda Pengharapan Ponmain mendapat pengakuan dan persetujuan resmi gereja. Joseph Barbadet menjadi imam di Kongregasi Oblat Maria Immaculata. Saudaranya Eugene menjadi imam sekuler. Pengurus rumah tangganya adalah salah satu gadis yang melihat penampakan bersamanya, dan yang lainnya, Jean-Marie Le Bosset, menjadi seorang biarawati. Pada bulan Mei tahun 1872, Richard mengizinkan pembangunan sebuah kuil, yang ditahbiskan pada bulan Oktober tahun 1900. Pada tahun 1905, Paus Pius ke-10 mengangkat status tempat suci tersebut menjadi basilika kecil. Paus Pius ke-11 memberikan keputusan akhir mengenai misa dan ibadat untuk menghormati Bunda Pengharapan Ponmain. Penghormatan terakhir kepausan diberikan kepada Bunda Maria Pengharapan pada tanggal 16 Juli tahun 1932 oleh Kardinal Pacelli, yang kemudian menjadi Paus Pius ke-12. Dengan mengeluarkan dekret dari Kapitel Basilika Santo Petrus bahwa patung Bunda Maria, Bunda Pengharapan, dihormati dengan mahkota emas. Bunda Maria kemudian dimahkotai di hadapan para uskup, imam, dan awam oleh Kardinal Verdier, Uskup Agung Paris pada tanggal 24 Juli tahun 1934. Demikian kisah penampakan Bunda dari Ponmain atau biasa dipanggil Bunda Pengharapan Ponmain. Our Lady of Hope menampakkan diri di hadapan orang banyak, terutama Joseph dan Eugene Barbadet, Jean-Marie Le Bosset, juga Francois Richard, pada tanggal 17 Januari tahun 1871 di Ponmain, Prancis, yang pada Mei tahun 1872 diizinkannya pembangunan kuil sebagai biara tempat penghormatan kepada Bunda Pengharapan Ponmain. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.